Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua, bertemu lagi dengan Ibu Ikhlasiyah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 SMP Negeri 1 Pariaman. Pagi ini Ibu berharap dan berdoa semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah Ananda, pada pagi ini kita akan mempelajari tentang menyajikan teks pidato persuasif. Materi ini merupakan sambungan dari materi sebelumnya, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks pidato persuasif. KD kita pada pertemuan kali ini adalah KD 41, menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato persuasif, lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Adapun IPK atau indikator yang akan dicapai adalah mampu menyusun kerangka pidato persuasif dengan memperhatikan struktur dan bahasa yang benar. Yang kedua, mampu menuliskan pidato persuasif dengan memperhatikan struktur dan bahasa yang benar. Yang ketiga, mampu menyunting teks pidato persuasif dengan benar. Dan yang keempat, mampu menyajikan teks pidato persuasif secara lisan dengan memperhatikan berbagai aspek. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah setelah Ananda memperhatikan video, mengamati video pembelajaran, mengamati atau membaca beberapa teks pidato yang telah ada, Ibu berharap Ananda mampu menyusun kerangka pidato persuasif, kemudian menuliskannya, kemudian menyunting. Setelah selesai, Ananda mampu menyajikannya secara lisan. Baiklah Ananda, sebelum Ibu menjelaskan materi pada KD ini, Ibu akan menginformasikan bahwa Ananda dalam pembelajaran KD ini akan menuliskan sebuah teks pidato persuasif. Ananda akan menulis sebuah teks pidato persuasif, kemudian teks pidato yang telah Ananda tulis itu akan Ananda sajikan secara lisan. Untuk penyajian seperti yang pernah Ibu informasikan di dalam kelas ketika kita tatap muka dulu, Ananda harus merekam dalam bentuk video saat Ananda berpidato. Video Ananda sedang berpidato tersebut bisa Ananda kirimkan langsung ke Ibu melalui WA atau Ananda kirim ke channel YouTube Ananda dan men-share linknya ke Ibu. Oke, Ananda semua yang Ibu sayangi, baiklah kita mulai menulis pidato atau menyusun sebuah teks pidato. Untuk menulis atau menyusun teks pidato itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, memilih atau menentukan topik yang akan ditulis. Kedua, menentukan tujuan pidato. Yang ketiga, mengumpulkan data. Keempat, menyusun kerangka pidato. Yang kelima, mengembangkan kerangka pidato menjadi sebuah teks pidato utuh. Yang keenam atau yang terakhir, menyunting teks pidato. Baiklah, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, memilih atau menentukan topik. Topik yang kita pilih harus memperhatikan pendengar, baik dari segi usianya, pendidikannya, dan sebagainya. Selanjutnya, kita harus mengetahui keadaan tempat, waktu saat kita berpidato. Mungkin tempatnya di ruang terbuka atau di ruang tertutup, mungkin waktunya pagi, siang, malam, dan sebagainya. Dan topik yang kita pilih itu adalah topik yang paling kita kuasai dan menarik bagi yang mendengarkan. Pada kali ini topiknya sudah ditentukan, itu lingkungan hidup,
kondisi sosial, dan keberagaman budaya. Ananda bisa pilih salah satu dari 3 topik yang sudah ada ya. Yang kedua, menentukan tujuan pidato. Tujuan pidato itu biasanya untuk menginformasikan, bisa menjelaskan sesuatu, bisa menghibur atau meyakinkan pendengar. Karena pidato kita kali ini adalah pidato persuasif, berarti bertujuan untuk meyakinkan pendengar atau audiens. Yang ketiga, mengumpulkan data. Setelah kita dapatkan topik, kita kumpulkan data, bisa berupa bahan, materi, referensi lah ya, buku referensi sesuai dengan topik yang kita tentukan. Lanjut, yang keempat, menyusun kerangka. Untuk kerangka, kita harus menyusunnya sesuai dengan struktur teks pidato persuasif yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertama, pendahuluan, ada salam pembuka, sapaan kehormatan, puji syukur, salawat, dan garis besar isi pidato. Yang kedua, isi, ada pernyataan posisi, tahap argumen, penguatan pernyataan posisi. Terakhir, penutup. Dalam penutup itu ada harapan, pesan, saran, ajakan, permohonan maaf, terima kasih, dan salam penutup. Kemudian kita lanjut yang kelima, mengembangkan kerangka pidato menjadi sebuah teks pidato dengan memperhatikan kata-kata yang tepat, kalimatnya efektif, menggunakan istilah, ungkapan-ungkapan untuk meyakinkan pendengar. Secara keseluruhan, kita harus memperhatikan aspek kebahasaan pada pidato persuasif. Dan yang terakhir, menyunting teks pidato. Setelah selesai menulis sebuah teks pidato yang utuh dan lengkap, itu sebelum kita sajikan, sebaiknya kita sunting terlebih dahulu. Kita edit, kita koreksi hasil tulisan tersebut. Mungkin ada penulisannya yang kurang tepat, ada penggunaan kata yang tidak pas, pilihan kata yang mungkin kurang benar. Itu silakan kita koreksi terlebih dahulu. Oke, Ananda. Kemudian setelah teks pidato selesai, maka Ananda harus menyajikan teks tersebut. Ananda punya tugas untuk menyampaikan pidato tersebut. Dalam penyampaian pidato, dalam berpidato, itu sebenarnya banyak hal yang harus kita perhatikan. Di sini Ibu akan merangkum beberapa hal saja yang bisa kita jadikan pegangan ketika kita akan berpidato. Baik, yang pertama itu isi pidato. Isi pidato itu harus menarik. Pidatonya tuh topiknya menarik. Kemudian isinya tuh harus padat, singkat, dan jelas, tidak bertele-tele. Yang kedua, kita harus memperhatikan audiens atau pendengar. Dalam berpidato, kita harus ingat bahwa kita tuh ada orang yang sedang mendengarkan kita, entah itu secara langsung ataupun tidak. Jadi kita tuh seperti berkomunikasi, ada interaksi, baik secara langsung ataupun tidak. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan ada yang namanya eye contact, tatapan mata. Mata itu harus berbicara. Jadi ketika kita menyampaikan, orang yang mendengarkan itu ikut merasakan atau ikut penyampaian kita tuh sampai, pesan, informasi, ajakan itu sampai kepada si pendengar. Kemudian penguasaan materi. Materi dari topik yang kita angkat itu harus kita kuasai agar ketika kita menyampaikan materi, ketika kita menyampaikan pidato, kita tidak canggung, tidak berbelit-belit, dan tidak terbata-bata. Lanjut, ekspresi wajah atau mimik wajah itu harus sesuai dengan topik yang kita angkat, harus sesuai dengan kondisi. Kita harus menyesuaikan ketika kita menyampaikan sesuatu yang menggebu-gebu, ada semangat di sana, wajah kita pun harus bersemangat.
Kemudian postur, gerakan tangan, gerakan tubuh itu juga harus sewajarnya. Tidak boleh kaku, tapi juga tidak boleh terlalu berlebihan, sewajarnya saja. Kemudian penampilan secara mungkin dari segi pakaian ya, itu menarik, rapih, sopan, artinya enak dilihat. Lanjut, suara kita tuh harus keras dan lantang sehingga terdengar dengan jelas ke telinga audiens. Lanjut lagi, kemudian vokal, suara, artikulasi, itu pengucapan harus jelas, A dibaca A atau disampaikan A, B, B. Kemudian vokal kita tuh harus jernih. Lanjut, ada penekanan. Penekanan itu kayak intonasi ya, harus ada tinggi rendah, kapan suara kita harus tinggi, kapan harus rendah. Jadi penekanan pada kata per kata supaya jelas sampai hendaknya apa yang kita sampaikan, pesannya, ajakannya itu sampai kepada si pendengar. Kemudian bahasa yang kita gunakan harus baik dan benar. Itu beberapa hal yang bisa kita jadikan perhatian ketika kita akan berpidato di depan orang ramai, baik secara langsung ataupun tidak ya. Mungkin ada beberapa hal lain yang bisa jadi pegangan untuk Ananda, ya silahkan saja, tidak ada masalah. Kemudian hal terakhir pada hari ini yang akan Ibu jelaskan itu adalah metode berpidato, metode pidato. Dalam berpidato itu sebenarnya ada beberapa metode yang bisa kita pakai. Ada 4 metode pidato yang dikenal oleh orang banyak. Untuk saat ini ya ada 4. Yang pertama, impromptu. Impromptu atau serta-merta. Metode ini yaitu ketika menyampaikan pidato itu tanpa adanya persiapan, dadakan atau spontanitas lah istilahnya ya. Metode ini hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan si orang yang berpidato. Yang kedua itu manuskrip atau naskah, yaitu menyampaikan pidato dengan membacakan naskah yang telah dipersiapkan sebelumnya. Ditulis naskahnya, udah ditulis ya, kemudian kita bacakan, sampaikan dengan melihat naskah yang ada. Yang ketiga, memoriter atau menghafal, yaitu menyampaikan pidato yang telah dibuat sebelumnya dengan cara menghafalkan kata demi kata, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf dari A sampai Z ya. Dan yang terakhir ada ekstemporan. Ekstemporan yaitu menyampaikan pidato dengan mempersiapkan garis besar isi pidato tersebut terlebih dahulu, atau hal-hal penting dalam pidato dituliskan kerangka-kerangkanya atau poin-poinnya barulah disampaikan. Itu nama metodenya ekstemporan. Untuk Ananda, yang mana yang akan dipilih? Kalau nomor 1 tidak mungkin, karena sudah jauh-jauh hari kita persiapkan. Hari ini Bu mulai mengingatkan bahwa Ananda ada tugas untuk menulis teks pidato, kemudian menyajikannya dalam bentuk lisan, ya. Jadi tidak ada dadakan di sini. Yang naskah, Bu bolehkah lihat teks? Silahkan lihat teks, bawa naskah. Tapi ingat, kita ada audiens. Ananda tidak boleh melulu melihat teks. Harus ada eye contact-nya, harus ada interaksi dengan si pendengar meskipun tidak secara langsung, ya. Jadi jangan melulu melihat teks. Menghafal silahkan. Kalau memang ini Ananda merasa nyaman dengan hafalan di kepala, silahkan. Ekstemporan buatkan poin-poinnya pun boleh. Silahkan pilih yang mana yang Ananda rasa bisa dan yang Ananda rasa nyaman dengan metode tersebut. Oke Ananda, Ibu rasa sudah bisa memahaminya ya. Baiklah Ananda, mungkin cukup sekian materi kita pada pagi ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat
dan Ananda semua dapat memahami dan melaksanakan tugas dengan baik. Untuk tugas, silahkan Ananda rancang sebuah teks pidato persuasif dengan mengikuti prosedur yang telah dijelaskan, dan jangan lupa harus memperhatikan struktur dan kebahasaan yang ada. Ya, kemudian silahkan pidato tersebut tulis dengan baik di double folio. Silahkan kemudian Ananda sajikan secara lisan dengan merekamnya dalam bentuk video. Ya, untuk lebih jelasnya nanti modul akan Ibu sertakan dan akan Ibu kirimkan nanti ke classroom kita, ke classroom bahasa Indonesia. Oke sayang, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian Ananda semua. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.